Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran atau penyampaian pesan antar individu, baik itu dilakukan dengan bahasa, simbol, sinyal-sinyal maupun dengan perilaku atau tindakan yang ditujukan dari seseorang ke orang lain. Proses penyampaian pesan menggunakan cara yang efektif akan dapat mudah dipahami oleh penerima pesan. Penyampaian pesan ini dapat berupa isyarat, lisan, maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa dalam berkomunikasi dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga tujuan yang akan disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Oke, sip. Yuk, dalam kamus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Thomas Seidel menjelaskan kita berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang yang berada di sekitar kita, mempengaruhi orang, namun tujuan utama dalam komunikasi adalah mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi kita. Sedangkan menurut Gordon L. Zimmerman dalam Dedi Mulyana 2001 membagi tujuan komunikasi dalam dua hal besar. Pertama, komunikasi digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kehidupan kita. Di sini terjadi pertukaran informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kedua, komunikasi untuk berhubungan dengan orang lain. Terjadi pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Untuk itu, setiap manusia melakukan komunikasi untuk mendapatkan maupun menyampaikan informasi. Berkomunikasi akan memungkinkan manusia untuk menanggapi, menyusun, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, baca sini. Gak kelihatan. Ya ngomong lagi. Aku kan bilang tadi gak kelihatan. Weh, sini. Lanjut dah. Dari kedua nih. Kedua, komunikasi untuk berhubungan. Ulang kedua. Ya, 1, 2, 3. Kedua, komunikasi untuk berkomunikasi untuk berhubungan dengan orang lain. Terjadi pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Untuk itu, setiap manusia melakukan komunikasi untuk mendapatkan maupun menyampaikan informasi. Berkomunikasi akan memungkinkan manusia untuk menanggapi, menyusun, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai bahan komunikasi. Komunikasi berperan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia itu sendiri dikenal sebagai makhluk sosial yang setiap saat di dunia ini melakukan komunikasi. Nah, berdasarkan cara penyajiannya, bahasa itu dibedakan menjadi dua sarana, yaitu yang pertama dengan sarana bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, baik bahasa lisan atau bahasa tulis, salah satu fungsinya adalah untuk berkomunikasi, sehingga mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, bahasa lisan antara daerah satu dengan daerah lain itu berbeda. Nah, itu disebut dengan dialek. Dalam berkomunikasi, manusia itu cenderung memilih kata-kata tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, pemilihan kata-kata tersebut bersifat strategis. Dengan demikian, kata yang diucapkan, simbol yang diberikan, dan intonasi pembicaraan tidaklah semata-mata sebagai ekspresi pribadi atau cara berkomunikasi, tetapi dipakai dengan sengaja untuk maksud tertentu. Nah, menurut Cair, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia mencakup 5 fungsi dasar, yaitu fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, dan fungsi persuasi. Bahasa juga berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara anggota masyarakat. Nah, fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Misalnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, dan komunikasi sosial dan budaya. Bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bisa menjadi salah satu alat untuk kita berkomunikasi dan berhubungan dengan yang lainnya. Bahasa juga dapat mencerminkan kepribadian dan watak seseorang. Cara seseorang berbicara tersebut akan mencerminkan bagaimana watak dan kepribadiannya. Dengan bahasa, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Bahasa membantu manusia berkomunikasi
Tanpa bahasa, manusia tidak bisa berinteraksi satu sama yang lain. Bahasa adalah salah satu cara antar daerah di Indonesia dapat berkomunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan artinya dapat mempersatukan seluruh masyarakat yang berbeda bahasa dan kebudayaan dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berkomunikasi akan membentuk dan terjalinnya antara interaksi sosial yang baik. Sebagai bahasa negara, artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi dan sebagai perkembangan kebudayaan nasional. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.